Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Apakah dalam keadaan yang sehat? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih banyak terima kasih banyak sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Jadi, KD pertama tuh kita akan mempelajari tentang menyajikan contoh penerapan pengetahuan geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Ya, jadi pengetahuan geografi itu istilah lain dari geografi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam bukunya Grafika. Ya, geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo, berarti bumi, dan graphian yang berarti tulisan. Jadi, geografi berarti tulisan tentang bumi. Sehingga geografi sering disebut sebagai ilmu bumi. Padahal, geografi tidak hanya mempelajari tentang permukaan bumi, tetapi juga mempelajari tentang benda-benda di luar bumi dan di ruang angkasa. Ya, anak-anak, dengan demikian pengertian geografi dapat didefinisikan menjadi lebih luas yang dapat mengakumulasi semua hal di atas. Geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengimplementasikan semua hal di atas. Jadi, geografi juga dapat didefinisi sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi, penduduk, flora dan fauna, udara, iklim, dan segala yang berinteraksi dengannya. Jadi, ya berikutnya dalam pembelajaran geografi itu, kita ada 4 prinsip geografi dan contoh terapannya. Yang pertama itu prinsip persebaran. Ya anak-anak, jadi prinsip persebaran itu menjelaskan bahwa fenomena geosfer di bumi tidak merata. Fenomena geosfer termasuk gejala dan fakta geografi berkenaan dengan alam maupun manusia. Jadi contohnya itu persebaran potensi air yang berada satu tempat dengan tempat lainnya. Ya, prinsip yang kedua itu prinsip interrelasi, itu permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling berkaitan. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam maupun alam dengan manusia. Ya, sebagai contoh, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan pohon di wilayah hulu. Yang ketiga itu prinsip deskripsi. Bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi. Selain disajikan dengan tulisan dan kata-kata, dapat dilengkapi pula dengan diagram, tabel, dan peta. Penjelasan atau deskripsi berguna untuk memberikan gambar lebih jauh tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, awal kemunculan ilmu geografi yang dideskripsikan dalam bentuk catatan perjalanan. Ya, yang keempat itu prinsip korologi. Prinsip korologi mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu.
Singkatnya, prinsip kronologi memajukan ketiga prinsip lainnya. Contoh, prinsip kronologi yaitu jika ingin mengetahui suhu udara, peneliti perlu mengetahui tentang perbedaan suhu udara pada suatu wilayah pedesaan dan kota, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, serta bagaimana pengaruhnya banyak pohon di desa terhadap suhu udara di wilayah pedesaan. Oke, anak-anak, berikutnya kita akan mempelajari pendekatan geografi. Jadi dalam pendekatan geografi itu ada 3 pendekatan, di mana yang pertama itu ada pendekatan keruangan atau dengan istilah kata lain pendekatan spasial. Jadi pendekatan keruangan atau pendekatan spasial adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dan perbedaan fenomena dalam ruang. Pendekatan keruangan satu ini digunakan sebagai medium untuk mengetahui peta persebaran dalam penggunaan ruang yang sama. Jadi yang pendekatan yang kedua itu pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan ke lingkungan adalah instrumen daripada pendekatan geografi untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan. Ya, jadi pendekatan lingkungan ini untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di lingkungan. Pendekatan ke lingkungan juga disebut sebagai ekologi karena melakukan riset dan analisis terhadap interaksi dan simbiosis antara organisme hidup dengan lingkungannya. Jadi sebagai contoh dari pendekatan lingkungan yakni bagaimana adanya pemanfaatan dari manusia terhadap lingkungan untuk dijadikan sesuatu hal yang positif. Oke anak-anak, yang ketiga itu pendekatan kompleks wilayah atau regional. Pendekatan ini berbeda dengan kedua pendekatan di atas. Pendekatan kompleks wilayah atau regional adalah peleburan dari pendekatan keruangan dan lingkungan. Adanya interaksi antara wilayah memungkinkan terjadinya perkembangan. Hal ini bisa terjadi karena secara harfiah suatu wilayah di bumi memiliki beberapa unsur pembeda di setiap wilayahnya. Sebagai contoh dari pendekatan kompleks wilayah yaitu manusia yang membangun rumah harus melibatkan karakteristik wilayah dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, rumah yang dibangun di tepi pantai akan memiliki fondasi yang kokoh dan kuat. Yang berikutnya kita akan masuk pada aspek geografi. Jadi aspek geografi itu dibagi menjadi 2 aspek, yaitu ini yang pertama yang ada di slide. Yang pertama itu aspek fisik, di mana aspek yang mengkaji segala fenomena geosfer yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua itu ada aspek sosial. Jadi aspek sosial adalah aspek yang mengkaji hubungan manusia dengan fenomena geosfer. Jadi aspek sosial meliputi aspek politik, antropologis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia atau budaya. Oke, setelah adik-adik atau anak-anak mendengarkan penjelasan dari saya, apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari adik-adik semua? Anak?
Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak lanjut dengan absen pada kesempatan sore ini ya. Jadi ada berapa orang yang hari ini tidak hadir? Oke, jadi semua hadir ya. Berarti Bapak langsung isi. Semuanya hadir di sini. Oke, anak-anak pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk ini hari. Minggu depannya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya itu keterampilan keterampilan geografi. Jadi silakan adik-adik mempelajari kembali pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian persiapkan eh, materi kita tentang keterampilan geografi untuk minggu depan. Jadi Bapak minta eh, adik-adik persiapkan materi untuk minggu depan, untuk materi presentasi hari ini dipelajari supaya pada saat UAS bisa dikerjakan soal-soal yang diberikan. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri ya. Selamat selamat pagi semua. Mantap. Harus simpan ke mana? Suap aku. Sudah saya baru remove.